Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang apa sih tujuan Tuhan untuk membuat manusia harus rendah hati. Tuhan mengatakan, barang siapa meninggikan diri akan aku rendahkan. Barang siapa merendahkan diri, aku tinggikan. Nah, kenapa Tuhan tidak suka orang yang sombong? Kenapa Tuhan mau kita kalau jadi anak Tuhan harus rendah hati, harus tidak sombong? Ya, konteksnya kemana sih gitu? Ini jarang dibahas. Kebanyakan khotbah-khotbah hanya membahas harus rendah hati, tidak sombong, rendah hati, tidak sombong. Tapi sekarang saya ingin mengajak teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan sebenarnya apa maksud Tuhan membuat kita supaya tidak sombong, supaya kita rendah hati. Saya ajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian membaca dari Ulangan 8 ayat 3 ya, dari Ulangan 8 ayat 3. Saya bacakan ya. Jadi ia tuh Tuhan ya, merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Yang tidak kau kenal. Jadi maksud Tuhan apa? Merendahkan hati umat Israel. Ya. Maksud Tuhan adalah supaya umat Israel sadar ya, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya maksudnya supaya supaya kita atau umat Israel waktu itu tidak sombong. Mereka tidak berpikir mereka mampu sendiri tanpa Tuhan. Nah, dalam Ulangan 8 ayat 2 itu ditulis begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud Tuhan ya, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya, pada perintah Tuhan atau tidak. Nah, kita tahu ya, waktu itu bangsa Israel kelaparan. Jadi dia mengeluh kepada Musa, sehingga Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan roti dari surga, roti mana. Apa maksud Tuhan memberikan roti mana tapi enak, rotinya manis seperti madu ditulis ya. Tapi roti itu, Tuhan dengan memberikan roti itu, Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan, untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, untuk minta dan bergantung pada pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena mana itu diturunkannya pas tiap-tiap hari, cukup untuk sehari. Tidak bisa ambil lebih. Waktu kita ambil lebih, sisanya akan busuk. Nah, ini aneh Bapak Ibu. Waktu hari ke-6, hari Sabat, hari ke-6 itu dikasih double.
supaya umat Israel lihat bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha pengasih dan maha penyayang. Dikasih double dosisnya. Boleh ambil secukupnya untuk makan 2 hari. Karena pada hari Sabat Tuhan tidak kasih itu mana. Tuhan tidak kirim mana. Karena itu hari yang kudus. Dari sini Tuhan ingin mengajarkan kita semua umat Tuhan untuk berserah penuh, bersandar pada Tuhan. Bukan pada diri sendiri, bukan pada iman kita, bukan pada pengetahuan kita, tapi perbuatan kita harus memperlihatkan kita taat dan berserah kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu. Saya ajak Bapak Ibu baca lagi ya, keseluruhannya, Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, ia tuh Tuhan ya, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, untuk membuat engkau umat Israel atau anak-anak Tuhan mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, ini indah Bapak Ibu. Ya, jadi Tuhan dalam segala kekuasaannya, Tuhan memperlihatkan Dia mengasihi kita, umatnya. Sehingga Dia ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut kalau ada Tuhan. Kita harus berserah saja. Waktu umat Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan kirimkan mana. Tapi mana yang dikirim itu terbatas. Hanya sehari. Kalau kita gabungkan dengan doa Bapa kami, Bapa berikan hari ini kami makanan kami yang secukupnya. Ini yang Tuhan kehendaki. Jangan kita serakah, jangan kita mau ambil terus, mau serakah, mau lebih. Tapi kita harus taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan takut. Firman Tuhan mengatakan aku ada dalam kamu, kamu ada dalam aku. Ya. Kalau Tuhan ada dalam kita ada dalam Tuhan. Kenapa kita mesti takut lagi? Berarti mati hidup kita di tangan Tuhan. Dan Tuhan memang pencipta kita. Jadi Bapak Ibu, dari sini mulai saat ini jangan takut lagi. Kita harus jadi orang merdeka, bebas. Ya. Ingat Ulangan 8 ayat 3. Dari ayat 2, 3 coba Bapak Ibu baca nanti kalau ada waktu. Sampai di sini dulu, nanti saya sambung pada episode berikutnya dengan topik yang lain lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, share sebanyak mungkin ke teman-teman semua supaya makin hari makin banyak yang ngerti. Karena yang kami bahas di sini dengan bahasa yang sangat sederhana dan dengan tujuan agar kita semua makin hari makin kenal Tuhan. Sampai ketemu di episode berikutnya.